sekalian, kami di Hadramut dulu pernah kedatangan seorang perempuan soleha sekaligus kuat hati. Soleha sekaligus kuat hati, berani kemana-mana sendirian. Saya lihatnya ayah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Umurnya udah sekitaran 70-an tahun, kemana-mana sendirian, dan beliau pincang. Pincangnya itu bukan asal pincang, lumpuh. Jadi kaki doang nggak bisa dipakai buat jalan, jalannya ngesot. Naik kursi roda, teman-teman saudara sekalian. Tapi bepergian. Bepergiannya kemana? Bukan dari Tebet ke Condet, bukan. Dari Abu Dhabi ntar datang ke Tarim. Dari Uni Emirat Arab ke Yaman. Ntar dia di Yaman berapa lama gitu, dia bilang saya pengen umroh, berangkat umroh. Dari Yaman ke Saudi Arabia. Ntar dari Saudi Arabia dia mau berkunjung ke anaknya yang ada di mana. Kayak gitu aja tuh. Hubabah Haddadah namanya. Hubabah Haddadah, cucu dari Habib Abdurrahman Al-Masyhur, mufti Hadramut pada zamannya, penulis kitab Bughyatul Mustarsyidin. Teman-teman saya sekalian, saya melihat pincang. Dan beliau bersama dengan pincangnya tidak pernah menjadikan kepincangannya sebagai penghalang, apalagi sarana buat melas. Nah ini saya mau bilang nih. Teman-teman saya sekalian, banyak banget orang tuh kalau dikasih kekurangan dipakai buat sarana memelas. Dikasih kekurangan berupa pincang, ya ampun, jadi pengemis di jalanan. Dikasih kekurangan berupa pandangan mata, gitu ya, dipakai buat minta-minta, buat minta dibelas kasihani. Bahkan nih diambil orang tuanya di masa kecil jadi yatim, sarana buat jadi orang yang minta-minta. Atau dikasih kemiskinan, sarana buat dipakai buat minta-minta. Dan itu tadi yang saya bilang, nyinyirin orang-orang yang dia merasa orang lain lebih beruntung daripada dia. Teman-teman saya sekalian, hati-hati nih sama penyakit tidak mudah bersyukur. Hubabah Haddadah bukan hanya bersyukur, akan tapi beliau maksimalkan. Oke, saya nggak bisa jalan, kaki saya lumpuh, tapi bukan berarti saya nggak bisa ada di mana-mana. Kan gitu ya? Bukan berarti saya nggak bisa ada di mana-mana. Ada aja tuh, nyampe aja. Tiba-tiba aja beliau ada di depan pintu Daruzaro dengan di atas ininya, kursi rodanya. Dia bilang, ya Allah Baba, kapan nyampe? Iya baru aja nih. Siapa turunin Baba? Supir taksi. Masya Allah, teman-teman saya nyampe, naik pesawat, naik apa? 70 tahun umurnya. 70 tahun umurnya. Saya suka liatin beliau, nggak pernah ada ceritanya ngeluh. Iya nih, saya nih lumpuh nih, nggak bisa ini nih, saya sedih nih. Nggak ada ceritanya. Saya tanya gitu, Bapak lumpuh dari sejak kapan gitu. Beliau ceritanya tuh bukan dalam rangka melas, sedih, kisah sedih pada hari apa, nggak ada. Hari tersedih dalam hidup, nggak ada, cerita aja. Cerita biasa, iya kemarin tuh kejadiannya begini. Ya, Alhamdulillah, apapun yang Allah tetapkan yang terbaik. Allah ambil kaki saya kekuatannya, Alhamdulillah. Gitu. Ngesot, teman-teman saya sekalian. Hubabah Haddadah. Hubabah Haddadah. Tapi kamu jangan salah. Kemarin saya ketemu sama Habib Umar bilang, Hubabah, kamu adalah salah satu dari perempuan-perempuan paling berkelas nanti di surga. Katanya Habib Umar bin Hafid pada beliau. Pantas banget kalau jadi perempuan berkelas, teman-teman saya sekalian. Gak pernah mengasihani dirinya sendiri. Kalau ada yang beliau tangisi, beliau menangisi dosa-dosanya. Padahal bikin dosa apa saya juga bingung. Dengan segala keberadaan beliau itu, saya paling ingat kalau udah malam Jumat nih, beliau sore Jumat tuh mandi. Saya suka liatin beliau habis saya mandi, ya teman-teman saya nggak pernah minta bantuan orang, nggak ada.
ada ceritanya, nggak ada ceritanya, biasa aja. Nungguin anak Daruzaro, dan itu ya subhanallah bersama dengan lumpuhnya beliau itu, Habib Umar Hubab-Nur kepengen beliau tinggal di rumah mereka. Beliaunya lebih senang tinggal di Daruzaro barengan sama anak-anak dar, anak-anak santri. Jadi kayak mesantren gitu. Lah orang mesantren itu normal aja, capek kok, capek ngantri, kan gitu ya. Capek kalau apa-apaan, makan pada ada waktunya, ini ada waktunya. Beliau enggak, malah senang bisa ibadah bareng katanya, bisa rame-rame, bisa zikir bareng, ini bareng. Nah itu kalau udah sore tuh hari Jumat tuh, dia kamar mandi cantik, sangat cantik beliau teman-teman sekalian. Saya bisa bayangin tuh, orang tuh kan kalau cantik kan sampai tua juga masih kelihatan ya. Jadi jangan bilang dulu waktu muda saya cantik, udah deh kelihatan kok gitu. Sekarang sih saya nggak cakep, tapi dulu saya cakep loh ini. Pernah cakep, nggak ada, kelihatan kok itu. Jadi nih Bapak ada cantik teman-teman saya sekalian, putih cantik gitu ya. Nanti tuh habis dari kamar mandi tuh beliau pakai bedak, pakai lipstik, dandan tiap malam Jumat. Tiap sore kemis sore nih kayak gini nih, badasar beliau mandi wangi-wangi gitu ya, keramasan gitu. Habis itu beliau pakai bedak, beliau pakai lipstik, beliau pakai minyak wangi, pakai baju baru ganti gitu kan, diganti baju cantik semuanya gitu. Saya pertamanya mikir Baba mau pergi kemana, ada acara Uzuma apa gimana? Enggak, katanya gitu. Teman-teman sekalian, saya baru taunya karena setelah saya perhatiin, kami ini kalau habis maghrib hari Jumat kami baca maulid barengan sama Darul Mustafa tuh, kita baca bareng-bareng sebelum nanti Habib Umar bakal ngasih tausiah sama kita, ngasih ceramah gitu ke kita gitu ya. Itu dari ba'da maghrib gitu sampai isya. Nah nanti habis isya kemudian tausiah, habis selesai tausiah itu nanti baru sholat isya berjamaah, terus baca-baca dikiran, baca kahfi, baca solawat, baca ini, baca itu. Itu Ubabah Dada rupa-rupanya dandan buat itu, dandan buat maulidan. Sampai sekarang saya masih ingat rona mukanya Ubabah Dadah kalau baca maulid. Itu senyumnya nggak bisa hilang, kayak yang seneng banget gitu, kayak yang waduh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa, ya Rabbi. Waduh, girangnya luar biasa. Jadi dia dandan rupanya buat itu, buat maulidan. Sampai nanti kalau qiyam teman-teman saya sekalian, kalau udah qiyam tuh gitu kan, udah yang subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar tajallatin anwaru min kullil jihati fa waqtu miladil musyaffa'i hana wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda wa haral habibu mukarraman wa musana. Itu beliau merambat-rambat di dinding, beliau kemudian berdiri dengan lututnya, dan berdiriinnya tuh dia tuh kayak yang saya bisa ditinggi-tinggiin sama beliau dengan penuh wajah sukacita. Kayaknya ini kalau Nabi Muhammad datang saya nggak berdiri ini malu nih, jadi saya harus berdiri nih, harus menyambut Nabi nih. Itu dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bahagia teman-teman saudariku sekalian. Saya ketika ngelihat beliau tuh lagi mau berdiri nih, saya sampai bilang, wah ini sih bukan mau berdiri nih, ini mau ngambil langit nih kayaknya nih, mau meraih bintang nih. Dari kayaknya semuanya bisa beliau ambil gitu, dia usahanya untuk berdiri tersebut. Cinta. Mereka pakai anggota tubuhnya yang ada, yang dia punya, yang dia bisa, untuk menunjukkan cinta, menunjukkan pengabdian, menunjukkan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah.